Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil azkayani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a nahjahu ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang baik untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Munir, yang insya Allah mulai hari ini ke depan kita akan membahas tafsir juz 30. Ini juga merupakan salah satu usulan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang tergabung di grup kita, bahwa kita akan mengkaji juz 30 dimulai dari surat An-Naba terus ke belakang, dengan tujuan dan harapan agar kawan-kawan lebih mengenal, agar kawan-kawan lebih memahami surat-surat yang ada di juz 30 ini, karena biasanya kita sering menggunakan surat-surat di dalam juz 30 ini dalam sholat kita, ataupun seringkali kita dengar di keseharian kita. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum berbicara lebih jauh tentang surat An-Naba, pertama saya akan berbicara sedikit sebagai muqaddimah sebelum kita berbicara tentang tafsirnya. Pertama adalah terkait dengan status dari surat An-Naba ini. Surat An-Naba adalah surat Makkiyah, ataupun surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Saya pribadi lebih condong dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan ataupun ayat-ayat dan surat yang diturunkan sebelum beliau hijrah ke Madinah, sementara Madaniyah adalah ayat ataupun surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW berada di Madinah. Jadi kita berbicara tentang fase, kita berbicara tentang waktu, tidak berbicara tentang tempat. Berbicara tentang jumlah ayat, surat An-Naba punya 40 ayat. Kenapa dikatakan An-Naba? An-Naba artinya adalah berita besar, adalah karena surat ini diawali dengan kalimat An-Naba. Nanti kita akan melihat di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaaluna anin naba'il azim. Ini An-Naba'il Azim, nama ataupun ayat ini dijadikan sebagai nama dari surat tersebut. Ada juga yang menamakannya dengan surat Amma. Jadi bisa bernama surat An-Naba, bisa juga bernama surat Amma. Nah, terkait dengan masalah munasabah, sebelumnya kita akan bersama-sama membaca kurang lebih ada 16 ayat. Jadi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, bahwa beliau menafsiri ke 16 ayat ini dan menjadikannya di bawah sebuah tema yang beliau sebut al-ikhbaru 'anil ba'thi wa adillatu itsbatihi. Jadi cerita, kabar tentang hari kebangkitan dan dalil-dalil ataupun argumentasi untuk menetapkan ataupun mendukung fenomena tersebut. Jadi nanti di sini kita akan melihat dua fenomena. Pertama, Allah akan menceritakan tentang hari kiamat. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, Allah juga akan memaparkan kepada kita dalil yang menyatakan bahwa keberadaan ataupun hari kebangkitan umat manusia itu adalah pasti dan akan terjadi. Nanti akan kita bicarakan lebih jauh. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamit tibyanih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Itu adalah ke-16 ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Berbicara tentang al-munasabah, berbicara tentang keterkaitan ataupun hubungan ayat ini, ayat 16 ayat yang tadi sudah saya sampaikan dengan surat yang sebelumnya. Kalau kawan-kawan melihat mushaf, di surat sebelum An-Naba adalah surat Al-Mursalat. Nah, hubungan antara surat ini dengan surat yang sebelumnya adalah Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan ada 3 bentuk ataupun ada 3 korelasi yang bisa kita ambil dari kedua surat ini. Yang pertama adalah bahwa 2 surat ini Al-Mursalat dan juga An-Naba secara umum punya kemiripan, punya persamaan, kedua-duanya berbicara tentang hari kebangkitan. Dan juga tidak hanya itu saja, tetapi juga disampaikan di dalamnya argumentasi yang mendukung bahwa hari kebangkitan merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Di 2 surat ini, Al-Mursalat dan juga An-Naba, Allah menjelaskan kepada umat manusia, kepada para pembaca Al-Quran tentang kekuasaan Allah. Allah juga menjelaskan bagaimana Allah memberikan kritikan tajam, bagaimana Allah menghinakan orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Yang kedua adalah 2 surat ini, karakteristik antara Al-Mursalat dan An-Naba punya kesamaan. 2 surat ini berbicara tentang sifat, atau boleh saya katakan kriteria ataupun ya sifat surga dan neraka. Apa yang dialami oleh orang-orang yang bertakwa di surga dan siksa orang-orang yang kafir. Allah juga melalui 2 surat ini menceritakan kepada kita kronologi ataupun kejadian nanti, menggambarkan kepada kita tentang hari kiamat. Nah, surat An-Naba nomor 3, surat An-Naba menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah secara general, secara umum di surat Al-Mursalat. Contohnya di dalam surat Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasli wa ma adraka ma yaumul fasl. Di dalam surat Al-Mursalat Allah menyebutkan yaumul fasl tetapi tidak menyebutkan rinciannya. Akan tetapi kemudian di surat ini, di surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam ayat nanti, ayat ke-17. Allah menjelaskannya melalui firman-Nya, inna yaumal fasli kana miqata. Demikian. Jadi ada 3 munasabah ataupun ada 3 hal yang menyatukan ataupun menjadi titik temu atau munasabah keserasian antara ayat Al-Mursalat dan juga kemudian surat An-Naba. Secara umum surat An-Naba ini berfokus untuk menjelaskan kepada pembaca, kepada kita semua terkait dengan hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini nanti akan disampaikan beberapa dalil, beberapa argumentasi mendukung bahwa al-ba'ts adalah fenomena yang pasti akan terjadi. Karenanya kalau kawan-kawan perhatikan dalam surat ini Allah menjelaskan
kondisi di mana orang-orang musyrik pada saat itu bertanya-tanya. Orang-orang musyrik ini kemudian memperselisihkan tentang hari kiamat, karena mungkin bagi mereka informasi tentang hari kiamat adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Nah, kemudian Allah memberikan bukti, Allah menyampaikan argumentasi bahwa hari kebangkitan manusia adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dengan menyebutkan beberapa pemandangan, menyebutkan beberapa fenomena yang terjadi di muka bumi yang kesemuanya tercipta karena kekuasaan Allah, karena kehebatan Allah yang mampu menciptakan, mampu mewujudkan bermacam keajaiban yang kita lihat di sekeliling kita. Karenanya nanti kesimpulannya adalah bahwa Allah mampu menciptakan alam semesta, Allah pun juga mampu untuk menghidupkan kembali manusia. Nah, berikutnya juga dalam surat ini nanti Allah akan menceritakan hari pengadilan ataupun hari penghakiman, hari keputusan yang memutuskan urusan para makhluk di muka bumi. Seluruh makhluk di muka bumi pada hari itu akan mendapat keputusan dari Allah. Dalam surat ini juga nanti akan diceritakan siksa orang-orang kafir dan reward ataupun kondisi orang-orang yang bertakwa di surganya Allah. Dan yang terakhir, Allah akan mengakhiri, Allah akan menutup surat ini dengan sebuah pemberitahuan, dengan sebuah kabar yang menyatakan bahwa hari ini ataupun hari kiamat adalah sesuatu yang hak, adalah sesuatu yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau seandainya kita boleh menarik sebuah benang merah, maka sejatinya dari awal sampai akhir surat ini adalah merupakan sebuah ancaman yang sangat keras, adalah sebuah warning yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, yang harapannya orang yang membaca ayat ini mampu meraba, orang yang membaca ayat ini mampu paling tidak merasakan kebesaran Allah, mampu merasakan kedahsyatan hari kiamat yang tentunya ditakuti oleh seluruh makhluk di muka bumi. Kawan-kawan sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, berdasarkan dari riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan Al-Basri, ayat pertama, amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim, ini adalah sabab nuzulnya ayat ini adalah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi nabi, kemudian orang-orang musyrikin Makkah ini kemudian saling berselisih pendapat. Masa iya Muhammad diangkat menjadi nabi, menjadi perbincangan hangat, bahkan menjadi perdebatan. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kemudian Allah menurunkan ayat amma yatasaalun. Berikutnya kita akan berbicara tentang at-tafsiru wal bayan. Saya tidak akan membacakan terjemah dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa kawan-kawan lihat di Al-Quran yang sudah diterjemahkan, atau mungkin di smartphone kawan-kawan yang saya yakin kebanyakan sudah memiliki program Al-Quran di smartphone-nya masing-masing. Saya akan langsung masuk ke at-tafsir wal bayan. Ayat pertama, amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azimil alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi kalau kita perhatikan di sini Allah menggunakan redaksi istifham, ataupun Allah bertanya ataupun mempertanyakan kenapa orang-orang musyrikin pada saat itu memperselisihkan cerita tentang hari kiamat. Jadi amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi ini adalah istifham. Apa sih yang sedang mereka pertanyakan, atau apa sih yang sedang mereka perselisihkan? Kemudian Allah menceritakan ataupun menjawab anin naba'il azim,
sejatinya mereka sedang memperselisihkan tentang cerita yang besar ataupun berita besar yang sebagian di antara mereka ada yang percaya, sebagian di antara mereka ada yang tidak percaya, ada yang iman dan ada juga yang kafir. Yaitu yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim di sini, yang dimaksud dengan berita besar di sini adalah hari kebangkitan setelah kematian nanti. Jadi besok di hari akan datang hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata keingkaran orang-orang musyrik ini tidak hanya di dalam surat ini, sudah pernah disebutkan oleh Allah, contohnya dalam surat Al-Mu'minun. Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan kita ini tak lain adalah kehidupan duniawi, kita mati dan kita hidup, dan kelak kita tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, dan di sini Allah juga menyampaikan kurang lebih hal yang sama. Menurut pendapat Mujahid, ada beberapa pendapat. Imam Mujahid, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim adalah Al-Quran. Jadi yas'alu ya amma yatasa'aluna 'anin naba'il azim, jadi berita besar menurut Mujahid adalah Al-Qur'an. Akan tetapi menurut pendapat Ibnu Katsir, yang lebih tepat ataupun yang lebih cocok ataupun yang lebih dominan pendapat ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim adalah Al-Ba'tsu ba'dal maut. Jadi adalah hari kebangkitan ataupun hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian di ayat berikutnya, yaitu ayat kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Melalui dua ayat ini, dua ayat yang sama diulang oleh Allah. Melalui ayat ini Allah menolak keingkaran mereka. Allah tidak setuju dengan keingkaran mereka, dan bahkan Allah mengancam keingkaran mereka. Allah mengatakan bahwa tidak seharusnya mereka memperselisihkan tentang hari kebangkitan manusia, karena hari tersebut adalah hari yang pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kelak orang-orang kafir itu akan mengetahui dan akan merasakan siksaan ataupun hukuman atas keingkaran mereka. Nah, ini kalau kita perhatikan dalam literatur bahasa Arab, kalimat kalla ini digunakan untuk rada dan zajr ataupun perintah untuk berhenti, tapi dengan nada ataupun dengan intonasi yang keras. Jadi larangan, jangan, tapi dengan nada yang sangat tinggi sekali. Dan ketika diulang dua kali, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun, ini menunjukkan bahwa Allah sangat melarang, Allah memerintahkan mereka untuk tidak meneruskan kekufurannya dan ketidakpercayaan mereka terhadap al-ba'ats. Kemudian ini setelah muqaddimah amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana perilaku orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kebangkitan umat manusia, Allah kemudian menampilkan kepada kita kurang lebih ada 9 hal yang coba disampaikan oleh Allah, yang kalau boleh saya katakan Allah mencoba melakukan pendekatan agar umat manusia ini percaya dengan hari kiamat ataupun hari kebangkitan umat manusia. Yang pertama, Allah menyebutkan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini ada 2. Jadi Allah mulai ayat ke-6 ini menerangkan, menceritakan kepada kita tentang keagungannya
Allah akan mencoba melakukan pendekatan, menampakkan kepada kita dalil-dalil kekuasaannya, dalil-dalil kebesarannya yang kita lihat dan ada di sekeliling kita. Yang pertama, Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada. Bagaimana kalian mengingkari hari kebangkitan? Bukankah kalian telah melihat bukti-bukti kekuasaan Allah yang sangat sempurna? Yang pertama contohnya adalah Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Artinya hamparan adalah Allah menjadikan bumi ini terhampar seperti alas yang digunakan oleh anak kecil ketika dia tertidur. Jadi manusia bisa berbuat apapun di atas bumi, manusia akan dengan mudah melakukan apapun di atas bumi. Kemudian yang kedua, wal jibala autada. Allah menjadikan bumi yang menjulang tinggi sebagai pasak ataupun sebagai fungsinya adalah agar bumi ini tidak bergerak. Jadi kalau boleh saya katakan, gunung ini adalah sebagai stabilitator ataupun sebuah makhluk ciptaan Allah yang ditanam oleh Allah di muka bumi agar bumi ini tidak bergerak dan membahayakan penduduknya. Ini dua. Yang berikutnya adalah Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan Allah menciptakan kita semua berpasang-pasangan, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Saya pikir ayat ini cukup bagi kita, tidak perlu diperpanjang lebar untuk membuktikan bahwasannya tidak ada istilah manusia itu terlahir dengan kelainan orientasi seksual. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwa wa khalaqnakum azwaja, berpasang-pasangan. Di dalam tafsirnya disebutkan maksud dari berpasang-pasangan adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar mereka berdua saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan juga menjaga kelangsungan umat manusia. Jadi melalui pernikahan. Bisa dilihat dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, al-ayat dan seterusnya. Ini adalah juga merupakan bukti keagungan ataupun kebesaran Allah. Yang keempat dan kelima, Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Allah menjadikan tidur kita semua sebagai media untuk mengistirahatkan badan kita, dan juga Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Jadi yang dimaksud dengan subat, yang dimaksud dengan subata dalam ayat ini adalah artinya Allah menjadikan tidur kita sebagai sarana untuk mengistirahatkan badan kita dari aktivitas sehari-hari. Jadi karena kita sudah sehari bekerja, kemudian kita istirahat dengan cara tidur, dan dengan tidur nanti diharapkan kekuatan kita akan kembali terisi kembali, sehingga akal dan tubuh kita akan kembali segar. Yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan al-lail ataupun yang dimaksud dengan pakaian. Pakaian di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan malam dengan kegelapannya ini seolah diibaratkan seperti pakaian yang menutup tubuh manusia. Jadi sebagaimana pakaian menutupi tubuh kita dan menjaga kita dari panas dan dingin, menutup juga aurat kita, seperti itulah malam. Jadi barangkali di malam hari ada orang-orang yang ingin melakukan hal-hal, tentunya hal yang positif yang saya maksud, yang tidak mungkin mereka lakukan di siang hari. Contohnya mungkin seperti bermunajat kepada Allah di sepertiga akhir malam. Ada juga contohnya mungkin melakukan sebagian hajat yang hanya bisa dilakukan di malam hari, dan contoh-contoh yang lain. Yang keenam, dalil kebesaran Allah adalah waja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan siang kita sebagai waktu untuk mencari
rizki ataupun waktu untuk mencari penghidupan kita. Jadi Allah menjadikan siang itu bersinar terang benderang agar manusia mampu menghasilkan ataupun bagi mereka mudah untuk mencari hal-hal yang menopang kehidupan dan kerja mereka. Contohnya banyak hal-hal yang mendatangkan rizki bagi kita itu dilakukan di siang hari. Nah, yang ketujuh dan kedelapan, wa banaina fawqakum sab'a shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Allah membangun, Allah mengkonstruksi di atas kita 7 lapis langit yang kuat, ataupun 7 lapis langit yang sangat kokoh, dihiasi dengan bintang-bintang, dan juga Allah menjadikan matahari bersinar terang menerangi alam semesta. Nah, di sini 2 kekuasaan Allah. Yang pertama adalah Allah menciptakan langit, 7 langit yang sangat kokoh sekali di atas kita, tidak runtuh, dengan konstruksi, dengan arsitektur yang sangat luar biasa sekali. Dan juga Allah menciptakan matahari. Yang berikutnya nomor 9 adalah wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa. Allah menurunkan minal mu'sirat. Al-mu'sirat adalah mendung ataupun awan yang terisi penuh dengan air. Jadi kalau boleh dikatakan mungkin mendung tebal ya, atau awan lebat, belum sampai turun hujan. Ini yang dinamakan dengan al-mu'sirat. Jadi al-mu'sirat itu awan yang sudah terisi penuh dengan air tetapi belum sampai hujan. Dari awan yang seperti itulah Allah menurunkan air yang banyak dan tercurah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin menumbuhkan biji-bijian, Allah ingin menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Ini adalah salah satu keistimewaan, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Dengan memanfaatkan air hujan, mereka bisa menciptakan atau membuat perkebunan dan membuat hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Itu adalah 9 ayat yang disampaikan oleh Allah sebagai media pendukung bahwasannya yaumul ba'ats ataupun hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Allah mampu menciptakan langit, Allah mampu menciptakan matahari, Allah menjadikan siang kita, menjadikan malam kita, menjadikan hal-hal istimewa di sekeliling kita. Bagi Allah bukanlah sesuatu yang sulit. Karenanya hari kebangkitan pun bagi Allah juga merupakan hal yang mudah. Jika kita melihat fiqhul hayati awil ahkam, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat 16 yang tadi sudah kita baca. Yang pertama adalah Allah menjelaskan kepada kita bahwa hari kiamat merupakan sesuatu yang tidak boleh dijadikan main-main. Kondisinya sangat berbahaya sekali, sangat luar biasa sekali, dan pasti akan terjadi. Kedua, Allah menjanjikan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran risalah Muhammad dan tidak mempercayai hari kiamat, mereka pasti akan melihat janji dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui 16 ayat tadi menolak dengan tegas asumsi orang-orang musyrik yang tidak mempercayai al-ba'ats bahwa mereka salah, dan Allah juga menyampaikan bukti argumentasi dengan 9 fenomena alam yang ada di sekeliling kita tadi. Jadi yang pertama adalah bumi dijadikan Allah terhampar luas bagi umat manusia. Yang berikutnya adalah, yang pertama adalah bumi, yang kedua adalah Allah menciptakan gunung, yang ketiga Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang keempat Allah menjadikan tidur kita sebagai sarana beristirahat, kemudian Allah menjadikan malam nomor 5 seperti pakaian yang menutup tubuh kita,
Yang keenam, Allah menjadikan waktu siang untuk mencari rizki dan juga menciptakan matahari. Yang berikutnya, Allah menurunkan hujan dari langit untuk kemanfaatan dan perkebunan umat manusia. Kesimpulan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, bahwa melalui 16 ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita, menegaskan bagi kita yang insya Allah keimanan kita sudah mantap bahwa hari kiamat ataupun hari akhir pasti akan terjadi. Dan bagi kita alangkah baiknya jika kita senantiasa mengintrospeksi dan mentadabburi fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita, sehingga keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah kuat, sehingga nantinya kita akan siap untuk menghadapi hari kiamat, hari kebangkitan umat manusia yang pasti akan terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.